Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Zoro Janto di kanal Hangat untuk Sahabat. Ya. Alhamdulillah hari ini saya mumpung libur ya. Libur ya? Hari ini adalah 1 Muharram ya. 1445 ya. 1445 Hijriah. Kali ini saya silaturahim ke tempatnya Mas Bagus. Di mana ayo? Ya, tentu aja di Villa Figus ya. Villa Figus tempatnya di mana nih? Oke, Cidahu. Cidahu ya. Di Kampung Cibalagung, bertepatan di Kampung Cibalagung. Kalau Cidahunya apa itu? Desa. Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Kampungnya Cibalagung. Cibalagung. Kaki Gunung Salak. Yang mana yang sini? Yang itu Gunung Salak. Oh, yang sana ya. Ya, nanti kita ke atas ke Gunung Salak ya. Salak. Yang itu yang Gunung Gede. Gunung Gede. Salak Gede. Terus Salak itu? Yang besar di sana itu yang ini karena terhalang kabut, ya itu Gunung Gede. Oh, gedenya. Gede. 3 ya, 3 gede. Ada 2 sih sebenarnya. Ada 2. Yang terlihat jelas itu Gunung Gede, Salak. Salak itu ada Salak Manik juga. Oh. Ada Gunung Salak, ada Puncak Salak Manik ada. Salak Manik. Ya. Ya. Puncak Manik sebutnya, seperti orang sini itu nyebutnya Salak Manik. Ya. Tapi di sini ada jalur treknya ya ke Kawah Ratu. Kawah Ratu, oh ya. Ada kawahnya ya. Ada. Ya, ngomong-ngomong soal tempat lokasi, ini Mas Bagus asli sini ya? Kebetulan ibu saya asli orang sini. Nah, dari rumah ibu saya ke lokasi ke villa saya kurang lebih 10 menit. 5 menit lah. 5 menit sebelah ini ya. Iya, dekat. 5 menit ya. Ya. Depan masjid ya. Depan masjid. Oh iya, pernah ya waktu itu. Iya, yang waktu itu jadi nginap ya. Iya, ternyata guys, bapaknya lupa. Pernah ke rumah ibu saya juga sih. Iya, alhamdulillah ya. Ibunya masih sehat ya. Alhamdulillah, iya. masih sehat. Iya. Depan masjid enak sekali rumahnya. Tadi tempatnya sangat luar biasa. Waktu itu ke sini masih itu belum jadi ya Mas ya? Belum jadi. Belum jadi. Sekarang waduh. Ya, proses. Masih proses ya, proses. Wah, enak sekali, nyaman sekali lah tinggal di sini. Sejuk ya. Ini berkabut kita ya? mau narik napas ke dalam-dalamnya. Alhamdulillah, ini kalau di rumah sakit 1 tabung mahal. Betul guys. Jadi kita harus mensyukuri betapa free. banyak gratisnya kita dari bisa menikmati. Betul. Kalau Allah perhitungan ya 1 tabung kita kalau mau beli mahal itu di rumah sakit ya. Udah jutaan. Kita di sini di Cidahu bisa menghirup udara segar, Pak. Segar, bersih, murni. Masih kabut. Tidak ada polusi. Iya, tidak ada polusi. Industri jauh juga. Jauh. Kan ada polusi, jauh. Polusi, ya. Betul. Di sini. Jadi sahabat Zoro Janto, ya alhamdulillah, terima kasih sudah beliau meluangkan waktunya untuk datang ke Villa Figus yang berlokasi di Kampung Cibalagung, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Ya. Dari sini ke Gunung Salak itu kalau naik mobil ya 5-10 menit, dekat lah. Jadi kita berwisata di Villa Figus, di samping untuk anak-anak ada kolam renang kecil. Ya, nanti rencana saya bikin kolam renang yang besar. Kolamnya sudah ada. Oh, yang di depan saya. Yang besar itu. Itu orientasinya untuk kolam renang, Pak. Oh, makanya kok ada trap-trapan gini. Ini pasti nanti akan jadi kolam renang. Ternyata betul. Betul. Itu untuk kolam renang. Itu karena karyawan saya iseng. Tadinya cuma mau ngetes air aja. Ya. Dia lemparin ikan. Nah, ternyata begitu dilihat beranak pinak Pak, jadi ribuan anaknya. Oh. Yang kecil-kecil itu anaknya. Oh. Jadi sayang Pak, gitu kan. Sayang ya. Sampai dikomplain sama anak istri. Udah coba ganti kolam, beli keramik. Sabar. Ya. Saya seneng lihat ikan. Jadi dimanfaatkan untuk ikan dulu ya. Ikan dulu. Iya. Nah, terus di sini bisa salah satu pilihan pengganti dari Puncak lah. Karena kan Puncak itu macet Pak. Puncak kalau kita mau berwisata ke Puncak, 1 macet, 2 tempatnya udah seperti itu. Kalau di sini kan masih sepi. Betul sekali. Kemarin saya pas kan kiri ke Puncak ya, ini lurus ke Sukabumi ya. Tuh.
Saya begitu ini sudah ngantri ya Pak ya. Oh, antri Pak. Udah Antri udah banyak macet di gitu. persimpangan itu. Maka begitu persimpangan gini sampai ke tempat ini ke Villa Vicus lancar guys. Lancar. Malam libur ya. Ya, alhamdulillah lancar di sini. Terus di sini itu ada treknya, ada air terjun. Nah, dari Villa Vicus ke air terjun bisa setengah jam. Jalan kaki. Jalan kaki, karena jalan setapak. Oh, Nah, kalau mau main-main sungai-sungai di gunung ada, ya 10 menit. Kalau mau trek yang jauh, hobi hiking, naik gunung ke Kawah Ratu. Gitu. Nah, dari sini Kawah Ratu 2 jam. Iya, iya, iya. Ya, 2 jam. Jadi sebenarnya bisa datang ke sini malam Sabtu misalkan, atau malam Minggu, pagi-pagi setengah 6 itu udah jalan berangkat. Wah, itu treknya 2 jam. Itu jalur pendakian. Jalur pendakian ya. Karena kebetulan di sini saya ada karyawan yang sudah hafal medan sana, jadi bisa diantar, Pak. Gitu. Ya, Pak Yoyo udah berapa kali ke sini? Saya belum pernah ini. Baru ini ya? Baru kali ini. Ya. Gimana Pak Yoyo? Nyaman betah lah ya? Insya Allah nyaman sekali. Nyaman. Bismillah, assalamualaikum sahabat guys. Channel Zoro Zanto. Ini menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua ini untuk salah satu tempat yang menjadi pilihan, khususnya mungkin orang-orang sekitar Jabodetabek. Ya. Pak ya. Ini untuk bisa singgah dulu ke sinilah ke Villa Vicus yang berada di Kampung apa kan? Cibalagung. Kampung Cibalagung, Desa Cidahu. Cidahu kan ya? Desa Cidahu. Nah, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Nah, ini mungkin salah satu tempat yang bagus untuk bisa healing sementara ya, untuk menghilangkan kepenatan apa istilahnya kesibukan di daerah Jabodetabek. Sangat bagus tempat sekali ini, sangat dingin, tidak beda jauh lah dengan Puncak. Sangat enak sekali, bagus sekali lah. Ini mungkin sebagai alternatif selain ke Puncak dan bisa mampir ke Villa Bagus itu. Ya Kang ya? Oh, gitu. Siap. Terima kasih Bapak. Mas Bagus. Siap. Sebelum Mas Bagus menata seperti ini, atau ini kelihatannya baru yang pertama ya? Ya. Nanti disusul beberapa gitu ya? Ya, begitu. Artinya Mas Bagus ini sudah berkontribusi membuka lahan wisata di daerah Cidahu ini ya? Betul. Saya tertarik ini Mas, yang apa tuh? Ke Puncak terus ada kawah itu. Oh, Kawah Ratu. Nah, itu mungkin belum dikelola ya? Sudah, Izin. Oh, sudah. Jadi di atas itu ada Taman Nasional. Oh, Taman Nasional. Di atas itu banyak tempat camping, Pak. Oh, jadi dari dulu, Pak. Dari saya kecil SMP di sini. Jadi di atas itu bisa saya sering camping juga di atas. Bahkan di sini ada destinasi mahasiswa untuk apa pelantikan apa sih penerimaan mahasiswa baru ospek. Nah, daerah sini. Nah, kebetulan sahabat Zoro Zanto, insya Allah mohon doanya. Saya di atas nanti lagi bikin tempat untuk glamping, Pak. Glampingnya? Ya. Wih, luar biasa. Berapa arealnya berapa? Ada 6.000 meter, setengah hektar lebih. Setengah hektar lebih. Iya, setengah hektar lebih. Nanti bisa untuk teman-teman yang mau glamping ya kan, dari sekolah, dari kampus, atau komunitas, RT, RW gitu kan, nanti bisa di tempat saya di atas. Iya. Posisinya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ya, posisinya lebih tinggi, view-nya lebih bagus, gitu, lebih bagus dari sini. Cuman jadi kelap-kelipnya City Light kelihatan. Akan lebih nampak ya. Ya, City Light kelihatan kalau di sana. Ya, itu nanti sahabat kita ajak bapaknya untuk mereview tempat saya di atas itu. Oke. Itu untuk next vlognya. Jadi kita nanti setelah ini kita ke atas sambil jalan-jalan. Itu tempatnya mantap. Iya. Jadi sedikit saya jelaskan untuk wilayah Cidahu. Wilayah Cidahu ini dulu terkenal dengan Javana Spa. Javana Spa. Nah, Javana Spa ini dulu punya Pak Bustanil Arifin. Nah, bahkan di daerah sini ada beberapa tempat camping yang dulunya disebut helipad ya, karena zaman dulu itu Pak sejarahnya
Ibu Tin itu turun di Turunnya helipad di sini menggunakan helikopter. Ada helipadnya juga ya. Dulu, jadi Dulu ya. disebut namanya helipad. Nah, sekarang jadi tempat bumi perkemahan di situ. Mungkin ya ada namanya Batu Tapak. Kebetulan yang mengelolanya teman. Nah, karena di sini itu jarang villa, Pak. Jarang villa yang disewakan, villa banyak, tapi Villa banyak, pribadi. Oh iya. Villa pribadi. Akhirnya saya berpikir gini. Saya sering bawa customer ke tempat camping itu. Gitu kan, satu tenda itu tenda besar itu 700.000. Terus 30.000 per orang. Untuk biaya apa sih, administrasi ke desa atau ke apalah istilahnya, saya nggak ngerti. Dihitung-hitung satu tenda itu 900.000. Nah, saya bikin di sini, ya mungkin kan ada yang bawa anak yang tidak suka camping gitu kan. Ya cottage di sini ya satu kamar murah, Pak. Cuman 500.000, ada dapurnya, kamar mandi. 500.000. Yang itu yang satu tempat tidur 500.000. Kalau yang ini saya 1 juta. Iya. Yang tiket itu cuma 1,2. Udah ada dapurnya juga. Ada dapur, ada depannya kolam renang. Kolam renangnya kayak Di ini. sini anak mau lari-larian bebas, lihat ikan bebas. Gitu. Iya. Nah, itu. Jadi dulu Kalau saya yang tingkat itu berapa, Mas? 1,2. 1,2 ya. 1,2, yang ini Satu, satu, yang itu 500. Ya. Jadi di sini bisa buat gathering, Pak. Catering. Kebetulan semi gathering lah gitu kan. Karena kebetulan kemarin ada beberapa teman, ada yang sampai 40 orang, 50 orang. Nah, karena tempat cottage-nya cuma terbatas, masih terbatas. Akhirnya teman-teman di sini menggunakan tenda, Pak. Tenda sini ya. Nanti videonya saya kirim. Groundline-nya kan 1, 2 ini bisa. 1, 2 di atas itu, ya di depan ini, di sini 2. Jadi 10 tenda cukup saya. Total ya kalau 20 bisa ya. Ya 15-an lah. 15 tenda. 15-an. Kecuali kalau tenda kecil cukup. Ya, kecil cukup lah. Ya. Di sini. Di sini mohon maaf bukan ini ya. Gara-gara adanya Villa Figus, tanah di sini jadi lebih mahal. Tapi yang menyewakan kalau katanya kan banyak villa tapi jarang disewakan. Iya. Nah, dengan sekarang Villa Figus ini disewakan untuk umum, yang lainnya ikut-ikutan nggak? Ada. Memang sosok inspiratif ya, inovatif, inspiratif, dicontoh banyak. Karena gini, ketika ada tamu saya yang banyak dan dia tidak mau tenda, karena kebetulan di belakang villa saya ada villa orang juga nih, itu yang itu. Di luar tembok itu ya? Yang itu betul, cuman dia hanya besar aja gitu. Tapi dulu itu villa, gitu. Sampai sekarang pun masih villa karena mohon maaf karena terhalang tembok saya akhirnya ya sekarang disewa-sewain. Jadi buat ngebantu kalau misalkan di sini full ya, penuhan, saya tarik ke belakang. Ini lagi-lagi ada nilai tambah ya, artinya bahwa kalau Villa Figus itu menjadi center gravity of village di area ini, orang pada datang ke sini, jangan khawatir guys. Kalau nanti misalnya ke sini kok penuh gitu ya, tapi jangan khawatir, nanti akan dialihkan ke sebelah situ. Ya. Namun demikian kan masih bisa untuk jalan-jalan ke sini kan? Bisa. Nah itu guys, bisa jalan-jalan ke sini, nginepnya di sebelah atau di mana lagi gitu, sekitar sini ya Mas. Sekitar sini bisa. Nanti kita di sini yang enak, nanti kita jalan-jalan, pemandangan di sini depan Villa Figus itu sawah. Sawah iya, masih sawah, masih bagus gitu. Nah itu gara-gara Villa Figus, sawah itu jadi mahal. Yang dulunya saya beli di sini murah, Pak. Saya di sini dulu beli murah itu 250.000 per meter. Ya Allah, murah sekali ya Pak ya. Sekarang yang depan 700.000 aja nggak dijual. Gitu. Saya dulu itu mimpi, Pak. Mimpi, seperti mimpi lah. Awalnya kakak saya punya tanah, saya bilang, duh ini bagus nih view-nya ke sana gitu kan, seperti di Ubud gitu kan, di sana itu pemandangannya bagus. Iya. Sawah. Wah bagus nih dibikin villa gitu kan. Nah akhirnya saya kebeli 1.500 meter, tapi tanah masih di sana yang paling atas. Saya bermimpi, ya Allah mudah-mudahan tanah yang bawahnya bisa saya miliki. Nah 1.500 yang dekat jalan ini gitu kan. Alhamdulillah Pak, doanya dikabul sama Allah. Jadi saya dari situ dulu ya. Ya dari atas dulu saya beli. 3.000. Oh 3.000 meter ya.
Yang 3.000. ini 3.000 ya. 3.000 meter. Dan satu hal yang harus saya syukuri, saya beli tanah ini nyicil, Pak. Si pemiliknya itu yaudah berapa aja, Masya Allah. bayar, ada duit Luar biasa. bayar, ada duit bayar. Diberikan kemudahan ya guys. Ya, alhamdulillah. Kalau niat untuk ini apa, selalu ada jalan yang dimudahkan ya. Ya, saya pernah bilang, saya ini hanya seorang karyawan, Pak. Hanya seorang karyawan, tapi alhamdulillah bisa punya seperti ini, kekuatan. Iya. Apa ya? Jalur Allah, Pak. Iya, saya yakin. Karena sedikit bukan niat ini ya, hanya sharing ya, Pak ya. Kita sharing siar lah untuk Jadi memberikan inspirasi. Istri saya itu di rumah setiap hari Jumat, anak kecil itu ketika pulang Jumatan dikasih 2.000 Pak. Paling cuma 10.000, naik jadi 30.000, 40.000, 50.000. Nah, sekarang itu setiap hari habis Jumatan itu anak kecil antri, Pak. Banyak, Pak. Jadi per minggu itu walaupun cuma 5.000, 10.000, anak itu seneng, Pak. Iya. Ya, per minggu itu habislah kurang lebih hampir 1 jutaan. Pak Yok, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Menurut pendapat Pak Yok, ini mungkin yang menjadikan beliau jalannya semakin Nilai berkah ya. Betul. Ini kita mendapatkan nilai berkah. Nilai berkah. Alhamdulillah, Pak. Rezeki, sisihkan untuk bersedekah. Ya Allah akan balas kebaikan. Karena kita secara langsung, kita secara tidak langsung, kita sebelumnya sudah bertransaksi kepada Allah. Ya. Betul. Dan saya sama istri sampai sekarang itu begitu anak-anak pulang Jumatan, istri sama teman-temannya, ibu-ibu, Bun, coba kita bikin nasi bok yuk, gitu kan. Buat apa ya? Kita nasi bok buat Jumat berkah. Kita kasihin ke orang-orang. Pertama kali saya bikin cuma 20 bok, Pak. Antusiasnya alhamdulillah gitu kan. Nah, terus akhirnya naik. Ada tetangga yang mau ikut, Bun, aku punya buat 5 bok ya gitu. Oh, kami terima, Bun, ini. Bahkan ada teman gitu kan, ada teman, Kang, saya punya 200.000. Boleh, Kang? Boleh. Kang, saya punya 100.000. Boleh ikut gabung? Boleh. Jadi saya kolektif. Setelah saya kolektif, istri sama mbaknya sama tetangga bikin di rumah gitu kan. Karena kebetulan garasi agak lumayan luas lah, bisa buat bikin nasi bok. Nyampe 150 box sekarang per minggu. Alhamdulillah. Dan itu kadang-kadang sama istri masih, ya cari donatur ya. Kenapa? Kasihan ya, masih suka banyak yang nggak kebagian katanya gitu kan. Katanya, oh ya kita cari rezeki bersama. Ya intinya sambil kita berbagi, kita ngajak teman-teman juga, ada yang ikutan, teman-teman deket ya. Karena saya kalau teman jauh takutnya jadi fitnah, Pak. Iya betul, yang dekat-dekat aja dulu ya. Yang dekat, dan mereka senang karena ibu-ibu pun pakai mobil saya. Jadi ikut, mereka habis bagi-bagi nih, gitu kan. Mereka ikut ke jalannya gitu, yang masaknya gitu. Iya. Jadi mereka senang gitu. Iya. Alhamdulillah, Pak. Luar biasa ya. Jadi ternyata kita harus mengambil nilai inspiratifnya dari Mas Bagus. Jadi kalau kita menanam rumput, belum tentu akan tumbuh padi. Iya. Tapi kalau kita menanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Artinya bahwa kalau rumput itu diibaratkan sebagai hasil keberkahan ya, dari apa yang kita tanam. Kebaikan-kebaikan, Mas Bagus. Ini setidaknya menumbuhkan rumput-rumput barokah. Rumput-rumput barokah, amin. Ya, kebaikan, rumput-rumput kebaikan ya. Seperti tadi ilustrasinya bahwa kalau menanam rumput jangan berharap tumbuh padi, tapi tanamlah padi akan tumbuh rumput. Gitu. Guys, sementara itu dulu Mas Bagus. Siap, karena nanti Bapak. Ini sudah mulai membuka lagi matahari. Ya, mulai membuka. Kita nanti istirahat sebentar, kita langsung persiapan, nanti kita jalan ke atas. Jalan sana ya. Jalan ke atas. Pakai mobil aja lah. Iya. Kalau mau jalan kaki enak. Iya. Gitu kan. Ya, nanti kita pakai mobil berapa nih? Ya 5 menit, 10 menit lah. Iya. Nanti sambil kita view-nya bagus-bagus. Ya.
Ya, terima kasih. Terima kasih guys sudah bergabung di kanal hangat untuk sahabat Zoro Canto, dan terus ikuti liputan saya, dan jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like dan share. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi untuk sahabat Zoro Canto. Dari Cidaho, Villa Figus, Zoro Canto melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.